semestinya itu dikonfirmasi pada yang bersangkutan. Bid'ah hasanah dan maslahatul mursalah itu dua macam instrumen hukum atau instrumen dalil yang relatif sebetulnya tidak disepakati secara mutlak atau diperdebatkan. Istihsan itu metode pengambilan hukum khas madhab Hanafi, istihsan. Kalau maslahatul mursalah itu khas madhab Maliki. Kalau bid'ah hasanah itu khas madhab Syafi'i. Metode pengambilan hukum yang diperdebatkan. Apakah dia berdiri mandiri sebagai dalil atau dia butuh sandaran yang lain. Contohnya misalnya tahlilan. Ya. Kalau kita belajar fikih, itu kita tidak nemu bab tahlilan dalam kitab-kitab fikih. Ya. Kita kemudian akan mikir apakah fikih yang ada di Indonesia berbeda dengan fikih yang ada di negara lain. Apakah berbeda? Ya karena tadi ada hukum-hukum yang sifatnya tetap, yang kita sebut sawabit tadi. Ada hukum-hukum yang sifatnya mutaghayyirah. Kemaslahatan yang berubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Pengembangan hukum itu sesuatu yang niscaya. Jangan salahkan kalau ada orang nanya, bisakah najis mughalladhah saya sucikan dengan sabun misalnya. Itu pertanyaan yang positif, pertanyaan yang benar. Karena di masa Nabi tidak ada sabun dan sekarang ada sabun. Pasti itu. Pertanyaan begitu pasti. Jadi ada beberapa hukum yang memang nanti ditentukan oleh lingkungan dan kondisinya. Ada beberapa hukum. Itu pasti ya. Nah, biasanya kalau dalam fikih itu yang dibahas itu biasanya dua hal sebetulnya. Satu kaitan dengan jenazahnya. Jenazah itu ya berarti memandikan, mengkafani, nyolati, nguburin. Ya. Yang kedua nanti yang dibahas adalah soal hartanya, warisannya. Ya. Harta itu sebelum menjadi pembagian ahli waris itu distribusinya kemana? Pembayaran hutang, pelaksanaan wasiat, misalnya kan, pengurusan jenazah. Jadi kalau dalam fikih yang dibahas itu dua itu. Nah, nanti juga ada pembahasan tentang bagaimana memakan harta anak yatim. Nah, misal. Makanya kebanyakan ulama nanti kalau soal zikirnya itu tidak menjadi perdebatan panjang, tidak. Yang jadi perdebatan panjang itu sebetulnya sifatnya pembiayaan acara tahlilan. Pembiayaan ya. Jadi objek perdebatan hukum itu di situ. Pembiayaan acara tahlil. Nanti itu dibahas. Kalau mayit atau almarhum orang yang mampu, anak-anaknya sudah dewasa, maka enggak ada masalah. Enggak punya utang kok dia, enggak ada utang, enggak ada masalah. Mayitnya bukan orang yang mampu, tapi anak-anaknya sudah dewasa dan memang ridho dengan acara tahlil. Ya enggak ada masalah. Tapi kesian loh, nanti kamu sampai ngutang-ngutang. Lo ngutang-ngutang itu urusan saya kok, situ yang repot. Saya jalan-jalan ke villa juga ngutang. Ya enggak apa-apa, apalagi buat doain orang tua, kan gitu. Yang jadi masalah itu kalau misalnya mayitnya orang yang tidak mampu dan anak-anaknya masih kecil, ini masalah. Ulama juga sudah bahas. Makanya timbul kearifan lokal. Orang-orang yang tahlilan itu dari takziahnya sudah nyumbang. Sudah. Orang zaman dulu bawa beras, bawa apa. Kalau sekarang biasanya ada paguyuban kematian itu kan ada. Ya, serikat kematian itu. Tiap bulan bayar berapa gitu. Nanti kalau ada yang meninggal disuplai makan, minum dan segala macam. Karena yang jadi masalah adalah unsur pembiayaannya. Ini jadi masalah. Kalau tahlilannya, kalau mau disebut bid'ah hasanah masuk. Mau disebut maslahatul mursalah masuk.
Perintahnya secara khusus tidak ada. Tapi perintahnya secara umum ada. Contoh sholat jenazah. Sholat jenazah itu tujuannya apa sih? Doain mayit. Doain. Fatihahnya cuma sekali. Sholawatnya sekali. Doainnya sampai 2 kali. Jenazahnya nggak ada. Sholat gaib. Tetap doain mayit. Sama. Ziarah kubur. Doain mayit. Lewat kuburan. Ngucapkan salam. Untuk kuburan. Doain mayit. Nabi potong pelepah kurma. Ditaruh di mana? Di kuburan. Doain mayit. Doain. Orang tahlil ngumpul itu apa bukan doain mayit itu? Yang kedua, perintah umumnya apa? Perintah zikir. Zikir itu satu-satunya ibadah yang oleh Allah ada unsur harus dibanyakin. Kalau ibadah yang lain enggak ada tuh. Tapi kalau zikir Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ada ya. Yang ketiga, baca Quran. Yang keempat, sedekah jariyah. Yang kelima, silaturahim. Ya. Kalau dalil umumnya banyak sekali nanti. Kalau dalil umumnya cuma, nanti ulama beda pendapat. Apakah ngumpul bersama dihitung sebagai meratap mayit atau tidak? Yang disebut meratapi mayit itu menyesalkan kematiannya. Ini sih kemarin pakai jalan-jalan, coba nggak jalan-jalan kan nggak mati, ya tetap mati. Israel kok kamu yang ngatur gitu kan? Ya tetap mati. Ya. Makanya nggak ada istilah mati nggak normal. Mati itu semua normal asal yang nyabut Israel gitu kan. Ini matinya nggak normal Ustaz. Lo emang yang nyabut siapa? Mikail gitu kata saya. Ya normal lah. Ya. Ada hadisnya Jabir, kunna nu'addul ijtima' inda ahlil mayyiti minan niyaha. Dulu ada tradisi orang Arab kumpul-kumpul itu buat niyaha. Kalau di situ meratapi mayit nggak boleh, tapi kalau bukan meratapi mayit ya boleh begitu. Jadi hukum tahlilan itu biasanya kalau yang kita bahas pembiayaannya itu, karena nanti terkait dengan hak ahli waris ataupun anak yatim ya. Mudah-mudahan bisa dipahami.